Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Namaku Imam Zafir Alam, bisa dipanggil Imam. Untuk asal pesantren dari Pondok Pesantren Miftahus Salam Banyumas. Kemudian asal dari Kebumen. Kuliah alhamdulillah sampai sekarang masih di Universitas Gadjah Mada. Doakan segera selesai. Alhamdulillah saya dari tahun 2018 sampai 2019 menjabat sebagai ketua UKM di UKM Bulu Tangkis Universitas Gadjah Mada. Dari UKM ini saya mendapatkan cukup banyak pengalaman. Di antaranya saya bisa bertanding atau jalan-jalan ke luar negeri berkat UKM ini. Oke, untuk ke ketua UKM sendiri kan masa jabatan selama 1 tahun. Alhamdulillah cukup banyak ilmu yang saya dapatkan, mulai dari manajerial waktu, kemudian cara mengajak teman-teman. Kan ilmu ini kan tidak bisa didapatkan di perkuliahan ataupun di sekolah-sekolah ya. Kita harus mendapatkannya langsung di kehidupan seperti itu, kayak bagaimana cara bersosialisasi yang baik, mengajak teman dengan cara yang benar, agar misalnya untuk mengajak latihan atlet-atlet, kalau misalkan dengan paksaan kan kadang ada atlet yang tertekan lah atau lain sebagainya, jadi kurang maksimal. Mungkin dari situ kita bisa belajar bagaimana cara mengajak untuk latihan, bersosialisasi dengan baik gitu. Kalau ditanya kenapa bisa suka sama bulu tangkis, sebenarnya ini hobi dari kecil ya. Jadi dulu pernah ikut PB, persatuan bulu tangkis, tapi PB itu di desa. Tapi setelah itu PB-nya karena nggak ada pesertanya itu dibubarkan, sehingga ya cuma main-main biasa lah, ikut-ikut sama orang tua. Akhirnya emang dari dulu udah suka. Nah, ketika kuliah ada kesempatan untuk mengikuti UKM bulu tangkis. Nah, sebelum jadi ketua, saya terpilih jadi manajer UKM. Jadi ada langkah-langkahnya, nggak langsung jadi ketua, ditunjuk jadi ketua langsung seperti itu. Jadi sebelum menjabat jadi ketua, saya dipilih jadi manajer tahun sebelumnya. Oke, ini cerita yang menarik ya sebenarnya ya. Di luar negeri ngapain aja dan kegiatan apa seperti itu ya. Saya ke luar negeri 2 kali, tapi tempatnya sama, yaitu di Malaysia, di Universitas Teknologi Mara, Malaysia. Nah, itu ada event internasional pertandingan. Sebenarnya ada beberapa cabang olahraga, tapi saya mewakili di cabang bulu tangkis. Untuk tahun yang pertama, saya belum dikasih kesempatan untuk istilahnya bertanding langsung, dimainkan di pertandingan, tapi hanya untuk menjadi manajer seperti itu. Nah, untuk di tahun yang kedua kan saya 2 tahun, yaitu tahun 2017 dan 2018. Nah, di tahun 2018 alhamdulillah saya berkesempatan diturunkan untuk bermain di pertandingan bulu tangkis itu. Selain bulu tangkis, mungkin sebenarnya itu acara tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Teknologi Mara, yang terdiri dari bermacam-macam cabang olahraga. Jadi itu tuh fokus di di beberapa cabang olahraga. Jadi ya di sana mungkin kalau dari segi pengalaman ya, kita dapat banyak pengalaman, mulai dari terutama yang saya rasakan culture yang sangat berbeda ya, atau budayanya itu sangat berbeda antara budaya yang ada di Indonesia dan ada yang di Malaysia seperti itu. Beberapa yang saya tangkap, yang paling saya kagumi dari Malaysia sendiri itu kayak mereka tuh lebih disiplin daripada orang-orang di Indonesia seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya pelajari dari istilahnya kegiatan saya di Malaysia. Poin berharganya itu mungkin kita bisa lebih menghargai sesuatu, jadi lebih tertib
dan lain sebagainya seperti itu. Kalau di Indonesia alhamdulillah udah sempat mengikuti beberapa kompetisi bulu tangkis ya. Di antaranya yaitu ada Liga Mahasiswa alhamdulillah, tahun 2019 itu dapat runner up di regional Yogyakarta dan Jawa Tengah seperti itu. Kemudian selain itu juga pernah ikut pertandingan bulu tangkis di Universitas Pajajaran. Kemudian ada lagi di Universitas Brawijaya. Mungkin beberapa tempat-tempat pertandingan besar yaitu yang saya ikuti. Selainnya ya paling pertandingan kecil-kecil yang kayak di Jogja, hanya di Jogja seperti itu. Saya itu sempat juga jadi penyelenggara turnamen bulu tangkis tingkat nasional ya, yaitu di UGM dengan nama UGM Cup seperti itu. Oke, kalau menurut saya santri itu sebuah sesuatu yang unik. Menjadi sebuah santri itu merupakan sesuatu yang unik, di mana kehidupan di pondok pesantren itu ditata 24 jam non-stop, dari tidur hingga tidur lagi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren itu sudah diatur dan dibuat bagaimana caranya itu bisa bermanfaat untuk kita sebagai santri seperti itu. Nah, di samping itu untuk hobi sendiri, pastinya kita masing-masing dari kita itu memiliki hobi. Apapun itu, menurut saya hobi itu merupakan hal yang sangat potensial untuk dikembangkan. Karena ketika kita sudah menyukai sesuatu, kemudian dikembangkan, kita akan istilahnya enak untuk mengembangkannya daripada kita harus memaksakan hal yang baru untuk dikembangkan seperti itu. Jadi hobi-hobi seperti saya ini bulu tangkis itu kalau bisa, kalau misalkan kalian ada hobi, diusahakan untuk dikembangkan, karena itu merupakan potensi yang sangat besar untuk kedepannya seperti itu. Karena kalau misalkan sudah menyukai suatu hobi atau suka terhadap sesuatu, kemungkinan untuk berkembang itu sangat besar seperti itu. Untuk dikaitkan dengan bagaimana sih santri dan hobi, mungkin kita harus pintar mencari peluang, bagaimana cara kita menyalurkan hobi kita untuk menjadi sesuatu yang menarik, menyalurkan hobi kita untuk menjadi sesuatu yang berprestasi seperti itu. Oke, mungkin untuk pesan-pesan bagi santri-santri baik yang masih di pesantren ataupun yang sudah lulus dari pesantren, mungkin pesan saya terkait dengan hobi, apapun hobi yang kalian sukai, usahakan untuk dikembangkan sebisa mungkin agar menjadi sebuah prestasi ya. Sudah banyak contoh-contoh yang orang-orang sukses itu berlatar belakang hobi. Mungkin itu bisa menjadi salah satu acuan untuk para santri-santri bisa meraih kesuksesannya, yaitu di bidang hobinya masing-masing seperti itu. Tetap semangat dan jangan putus asa. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan butuh ngobrol-ngobrol lagi, silahkan kontak saya, nggak apa-apa, untuk sharing-sharing dan lain sebagainya. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.